Ratusan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek berunjuk rasa di kantor Kemendikti di Jakarta Pusat pada Senin 20 Januari 2025 pagi. Unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas pegawai atas dipecatnya sejumlah petugas oleh Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Dari video yang beredar di media sosial, ratusan pegawai itu kompak mengenakan pakaian berwarna hitam. Mereka tampak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejumlah karangan bunga dan spanduk turut menghiasi aksi unjuk rasa tersebut. Mereka menentang Satrio lantaran diduga diperlakukan tak adil. Dilansir dari portal berita Metro TV, salah satu pegawai Kemendikti-Saintek yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kalau demonstrasi dipicu kegeraman pegawai karena Satrio juga kerap melakukan kekerasan kepada pegawai. Padahal penyebabnya disebut hanyalah sepele. Belum ada keterangan resmi dari Menteri Satrio soal aksi pegawai ini. Aku sebagai warlock, masa nggak videoin? Seorang satpam bernama Septian berusia 36 tahun ditemukan tewas dengan luka tusuk dan sayat di rumah mewah di Kelurahan Lawang Gintung, Bogor Selatan. Meninggalnya korban diduga ia dibunuh oleh anak majikannya, Abraham. Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo menyatakan peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat 17 Januari 2025 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Laporan pertama datang dari sopir bernama Wawan yang menemukan korban dengan kondisi mengenaskan di pos satpam. Di lokasi, polisi menemukan bercak darah, pecahan kaca, serta tas yang berisi palu dan struk belanja yang diduga milik Abraham. Menurut informasi, pembunuhan tersebut dipicu oleh perselisihan pribadi terkait kebiasaan Abraham yang sering pulang malam dan dilaporkan kepada orang tuanya. Selang sehari aksi insiden tersebut, akhirnya pelaku pun lantas digelandang ke Polsek Bogor Selatan, diserahkan oleh sang ibu yang merupakan pengacara. Momen diserahkannya pelaku pun tertangkap kamera hingga rekaman videonya pun viral pada sejumlah akun media sosial. Publik menyoroti video pelaku, pasalnya pelaku dengan santainya masuk ke Mapolsek Bogor Selatan tanpa pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Tak hanya itu, pelaku yang menggunakan kaos berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam datang tanpa tangan terborgol sambil menenteng botol air mineral dan membawa gorengan hingga berjalan santai menuju ruang penyelidikan Polsek Bogor Selatan. Meski begitu, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus pembunuhan tersebut. Dalam jumpa pers yang digelar pada Senin 20 Januari 2025, pelaku nampak sudah mengenakan kaos tahanan berwarna orange dengan tangan diborgol. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 15 tahun penjara. Meresahkan di kebun sawit ya. Ini BB-nya barang buktinya pakai mobil dia. Warga Kabupaten Kuantan, Singing, Riau memergoki maling sawit dan berhasil mengamankan pelaku. Maling sawit tersebut disergap oleh warga bersama sang anak yang masih SD. Tak hanya itu, barang bukti berupa sawit juga diamankan warga yang diangkut menggunakan mobil pribadi milik pelaku. Momen saat warga memergoki maling sawit tersebut direkam dan kini rekaman itu beredar luas di media sosial, salah satunya Instagram @majeliskopi08. Diketahui sawit tersebut merupakan milik masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa atau KUD, yang salah satu pemanennya adalah pelaku sendiri. Pelaku sudah lama dicurigai oleh warga lantaran setiap kali dirinya memanen, hasil panen kerap hilang. Geram dengan aksi pelaku, warga yang berada di lokasi kemudian membakar mobil pelaku yang mengangkut sawit hasil curian tersebut. Terlihat dalam video, mobil minibus tersebut hangus dibakar api. Sementara pelaku diserahkan ke Polsek Singingi Hilir dan anak pelaku diantar pulang ke rumahnya. 护照里面夹50万中国优良传统，10万以上的明天入境印度尼西亚，必须尊重他们海关。
Sebuah video seorang warga negara asing asal Cina menyelipkan uang di dalam paspornya yang tengah melewati pemeriksaan petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta viral pada laman media sosial. Dalam video nampak WNA itu menyelipkan uang tersebut ke dalam paspor yang ia miliki, yaitu uang pecahan Rp100.000 sebanyak 5 lembar, dengan tujuan akan diberikannya kepada petugas agar mendapatkan jalur hijau atau tanpa pemeriksaan keimigrasian. Pihak imigrasi dan otoritas Bandara Soekarno-Hatta pun merespon video ini. Kepala Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam dalam pernyataannya menyebut bahwa kasus tersebut sedang dalam penyelidikan lebih lanjut. Godam juga menjelaskan bahwa turis tersebut melintas melalui autogate di Terminal 2 kedatangan Bandara Suta, sehingga ia diketahui tidak berinteraksi langsung dengan petugas imigrasi di konter manual. Godam juga telah memberikan pernyataan bahwa semua sudah dilakukan pengecekan CCTV yang hasilnya nihil dan tidak ada kejadian tersebut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto angkat bicara terkait video viral WNA Cina menyogok petugas imigrasi Bandara Suta itu. Agus mengaku terhadap informasi WNA Cina itu juga membuat konten mengenai kendaraan angkutan lalu lintas di RI. Dalam hal ini, ia mencari tahu tentang motif dari WNA Cina yang mengunggah video terkait dugaan suap tersebut. Agus pun menduga bahwa motif dibalik beredarnya video viral yang melibatkan dugaan suap tersebut adalah untuk menciptakan citra negatif dan mempermalukan Indonesia di mata internasional. Seorang pria misterius mendatangi sebuah konter handphone di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pelaku ini awalnya pura-pura ingin melihat barang di konter, namun tiba-tiba langsung mendekat ke penjaga konter yang merupakan seorang perempuan. Pelaku kemudian menodongkan parang kepada penjaga konter dan terlihat mengambil uang di deretan etalase. Penjaga konter pun histeris dan kabur ketakutan. Dilansir dari Detik Sulsel, menurut Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan, Resmo Polres Sidrap sementara ini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku.